Halo guys, kembali bersama admin di sini di After 718 History teman-teman. Kali ini admin juga bacain tentang The Darkness of Heroes chapter 6. Kandingan lagi, Alif tidak percaya dengan apa yang baru saja God ungkapkan kepadanya. Plot twist yang mencengangkan lainnya. Pertama, ia bertarung melawan Dewa Iblis dan sekarang pendahulunya membunuh pahlawan pilihan para dewa lainnya. Mendengar hal itu saja sudah membuat Eric menyesali keputusannya yang menyetujui usulan Dewa Kegelapan. Sekarang dia mengerti mengapa seluruh dunia Pantrea mengeluarkan perintah membunuh di tempat bagi mereka yang mengikuti penyembah Dewa Kegelapan dan dimusnahkan 3 abad yang lalu. Pendahulunya hanyalah yang pada dasarnya menjadikan seluruh dunia musuh dan sekarang melibatkan Eric juga. Oi, katakan itu bohong, lelucon. Bahkan tidak lucu, kata Eric dengan wajah berkerut karena dia masih belum bisa menerima kenyataannya. Hal ini dapat dimengerti karena setiap cabang agama atau kerajaan akan menghargai pahlawan terpilih yang harus menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh God mereka dan memperlakukan mereka dengan penuh perhatian, keramah-tamahan, dan rasa hormat. Dan untuk membunuh mereka, bukan hanya salah satu dari mereka, tapi ke-12 pahlawan ini oleh seseorang yang ditugaskan dengan misi yang sama dengan mereka. Tidak heran, semua otoritas yang berkuasa terlepas dari keraguan dan ketidakpedulian mereka satu sama lain akan bersatu untuk membantai pihak utama yang bertanggung jawab dan siapapun yang terkait dengan mereka. Dan itulah sebabnya God of Darkness dan para pengikutnya telah dihapuskan dari catatan sejarah 300 tahun yang lalu. Bukankah itu berarti aku akan dibunuh begitu aku memasuki duniamu dan seseorang mengetahui identitas asliku sebagai pahlawan pilihanmu? Eric bertanya dengan wajah yang menyedihkan. Dia baru saja mencapai puncak gunung, hanya untuk jatuh langsung ke dalam jurang. Astaga, nasib burukku tidak akan meninggalkanku bahkan di kehidupanku yang kedua. Eric menyesali nasibnya yang sangat buruk sekali lagi. Dan dia tidak punya pilihan lain selain tetap melakukannya atau dia akan selamanya terjebak di batas dunia ini. Sekarang bagaimana? Bagaimana aku bisa membunuh Dewa Iblis? Kamu baru saja menaikkan tingkat kesulitan permainan dari mode neraka ke mode mustahil. Ini sudah sangat tidak ada harapan lagi. Kurasa aku tidak bisa melakukannya meskipun aku punya 10 nyawa lagi. Eric berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Jika dia tidak dalam wujud jiwanya sekarang, dia pasti sudah menitikkan air mata. Tentu saja kamu harus menyembunyikan fakta itu, setidaknya sampai kamu cukup kuat untuk menghadapi seluruh dunia sendirian. God berkata seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat normal. Alik memutar matanya dengan jengkel sebagai balasannya. Menghadapi dunia sendiri, apakah Dewa Kegelapan mengira itu akan semudah itu? Bukankah ini berarti Alik harus hidup seperti penjahat, pencuri, mangsa yang melarikan diri karena ia akan terus-menerus diburu oleh seluruh dunia? Jangan khawatir, tentu saja aku punya cara untuk menyembunyikan kedatanganmu. Baik dewa maupun pengikutnya tidak akan bisa mendeteksinya. Juga, fakta bahwa tubuh aslimu dihancurkan akan menjadi keuntungan bagi kami. Kata God mencoba menghibur Eric yang sepertinya berada di ambang bunuh diri lagi. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan tubuh asliku? Eric bertanya. Semua dewa dan pengikutnya selalu harus melalui upacara akbar dengan ratusan penyihir yang mengikuti ritual pemanggilan. Bahkan di Pantrea, di mana-mana dan energi dunia mengalir dalam jumlah besar, memecahkan penghalang dimensi antara dunia berbeda dan memanggil seseorang membentukkan sihir dalam jumlah yang besar. Jumlah ini cukup untuk menyebabkan lonjakan energi secara besar-besaran di dunia, terlihat bahkan dari jarak 10 km. Dan itulah mengapa setiap pahlawan atau pahlawan wanita yang dipanggil diperhitungkan terlebih dahulu. Mereka semua datang dengan tubuh asli mereka di dunia kami, tidak seperti kamu yang tubuhnya menjadi debu setelah kematianmu. God menjelaskan, seluruh cobaan itu karena Elric tidak memiliki pengetahuan atau informasi apapun tentang cara kerja di dunia ini, dunia Pantrea. Tuhan kemudian melanjutkan, dan aku yang memanggilmu juga merupakan faktor utama. Dewa lain sama sekali tidak bisa memanggil jiwa orang mati dari dunia lain. Aku satu-satunya yang bisa melakukannya karena aku adalah perwujudan kematian dan kegelapan. Membawa sesuatu seperti jiwa orang yang sudah meninggal bahkan tidak layak disebut. Dewa lain paling banyak bisa membuka batas dunia dan mengintip dunia tempat mereka ingin pemanggil pahlawan terpilih. Tuhan berkata dengan senyum puas saat dia menikmati rasa superioritas yang dia rasakan karena keahliannya. Lalu bagaimana caranya aku memasuki duniamu tanpa tubuh? Jangan bilang aku pergi ke sana dalam wujud ini. Seperti hantu atau arwah seperti itu? Eric bertanya-tanya dan bertanya. Tentu saja kami harus membuatkan badan baru untukmu. Atau aku bisa memasukkan jiwamu ke dalam seseorang yang meninggal beberapa jam yang lalu. Silahkan pilih. God berbicara seperti seorang profesional sejati dan menyetikkan kacamata hayalannya dengan jari telunjuknya. Tunggu,
Kau mengatakan sebelumnya bahwa kami manusia memiliki kedekatan tertinggi dengan sihir di duniamu. Bahkan jika aku masuk ke dalam tubuh baru atau dipindahkan ke dalam tubuh orang lain, bukankah aku hanya orang biasa dan lebih lemah dibandingkan pahlawan lainnya? Alik bertanya menyampaikan maksud yang benar. Tidak juga, aku telah melakukan penelitian selama beberapa dekade tentang masalah ini, dan aku menemukan bahwa itu bukan tubuh fisik tetapi jiwa milikmu. Dibandingkan dengan penghuni dunia kami, jiwamu lebih terang seperti matahari di tengah hari. Dan bukan hanya itu, tetapi mereka juga dapat menyerap dan mengumpulkan energi magic dan dunia seiring waktu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan karenanya kamu bisa menjadi sekuat demigod. Tubuh fisik hanyalah media yang nyaman. God menjelaskan mengungkapkan pikiran pencari ilmu ketika berhubungan dengan kematian dan jiwa. Erik yang telah menyadari nasibnya yang akan datang mulai memikirkan dua pilihan. Jadi, bisakah kamu membuatkanku tubuh dari ketiadaan? Aku tidak akan terlahir kembali sebagai undead atau kerangka, kan? Erik bertanya dengan skeptis. Dia harus berhati-hati di sini. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah dia akan menjadi mayat hidup atau kerangka berjalan yang bisa berbicara, yang akan dibunuh pada pandangan pertama oleh siapapun yang dia temui. Kematian itu bahkan tidak pantas untuk dikasihani, bahkan siapapun yang mendengarnya akan berguling-guling di lantai sambil tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Meskipun aku bukan dewa kehidupan, aku memiliki kekuatan itu. Dan tidak hanya itu, aku dapat membuatkan tubuh sesuai spesifikasi yang kau mau. Apapun warna, tinggi, atau bentuk tubuh yang kau mau inginkan. Aku ahli dalam hal itu. God mulai mengungkapkan bakatnya yang tidak berguna seolah-olah dia sedang melakukan pelayanan yang hebat kepada Elric. Namun pada saat berikutnya, Erik yang paling penasaran sampai sekarang terlihat sangat terkejut dan tiba-tiba ada seringai serakah dan jahat di wajahnya. Semua ini berarti dia akhirnya bisa mencapai tubuh ideal yang selalu dia impikan di kehidupan sebelumnya. Tubuh Dewa Yunani atau salah satu aktor film pahlawan super yang ia kagumi karena estetika tubuhnya. Namun Erik tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya, sebaliknya, dia tampak seolah-olah sedang memikirkannya dengan baik dan bertanya lagi, dan bagaimana dengan pilihan kedua, apakah aku akan memiliki kenangan dengan orang yang aku transmigrasikan? Atas pertanyaan ini, God menjawab dengan cepat, sesuatu seperti memiliki ingatan seseorang terikat pada jiwa mereka begitu kamu mati dan jiwamu meninggalkan tubuh fana, tidak ada hubungan kesadaran yang tersisa. Jadi kamu tidak akan mewarisi kenangan penghuni sebelumnya. Namun, aku rasa aku tidak perlu mengingatkan kamu tentang bagaimana kamu akan terikat dengan masa lalu, orang tersebut dan orang-orang pernah mereka kenal. Dan karena kamu tidak dapat mengungkapkan bahwa kamu bukan lagi orang itu dan orang lain, kamu harus memainkan peran tersebut. Tapi ini memang ada kelebihannya, jawab Dewa Kegelapan. Aku bisa memindahkanmu ke dalam tubuh seseorang yang merupakan orang yang sangat berpengaruh di dunia kita, seperti royalty atau bahkan raja jika kita memiliki pilihan. Jadi pikirkan baik-baik, God berkata dengan membiarkan Erik memikirkannya sendiri. Selusin menit berlalu sementara Erik tenggelam dalam pikirannya, terus memikirkan pro dan kontra dari kedua skenario tersebut. Jika dia memilih untuk pergi dengan tubuh baru yang dia pilih, dia tidak akan memiliki ikatan apapun dengan siapapun dan akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak perlu menjawab kepada siapapun dan dapat dengan mudah memasukkan latar belakangnya juga jika seseorang bertanya kepadanya. Hal ini dapat membantunya dalam jangka panjang, selain keuntungan paling nyata dari memiliki tubuh yang sempurna. Tapi di sisi lain, dia tidak punya uang, tidak ada orang yang dia kenal ataupun cara untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Dia akan menjadi tunawisma tanpa latar belakang, tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan tidak ada orang yang membantunya dalam perjalanannya melakukan tugas mustahil membunuh Dewa Iblis. Namun, pilihan lain memberi banyak keuntungan, seperti jika dia memilih tubuh seseorang yang sangat berpengaruh atau seseorang yang memiliki akses ke banyak sumber daya sesuai keinginannya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia bisa saja terlahir kembali dalam tubuh seorang pangeran yang telah meninggal, seorang kaisar yang hampir mati, seorang jenderal besar, atau seorang bangsawan yang dihormati oleh semua orang. Jika pilihan-pilihan ini tersedia bagi mereka, itu saja. Hal ini akan memungkinkan dia untuk menyesuaikan diri dengan sangat cepat di dunia Pantrea dan juga membiarkan dia fokus pada tujuan utamanya tanpa harus berjuang hanya untuk memantapkan dirinya di dunia. Namun, sama seperti opsi pertama, opsi ini juga memiliki banyak kekurangan. Misalnya, jika dia dipindahkan ke dalam tubuh seseorang yang pernah memegang otoritas besar sebelum kematiannya, tentu saja akan ada banyak penjelasan yang harus dilakukan tentang bagaimana dia hidup kembali. Dan karena dia tidak akan mewarisi ingatan dari pemilik sebelumnya, dia tidak akan mengetahui siapapun atau informasi apapun yang diperlukan atau pemilik asli dari tubuh tersebut. Dan jika dia berpura-pura berbohong atau sesuatu seperti kehilangan ingatannya, itu juga berarti bahwa tubuh baru orang tersebut tidak akan memiliki kekuatan untuk saat ini.
Sebaliknya, orang lain akan mencoba menyingkirkan dengan alasan dia kehilangan semua ingatannya.